Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz maupun Ustazah Pondok Pesantren Asyariah. Perkenalkan, nama saya adalah Leno Agustian, kelas 3 Aliyah Madrasah Al-Falahiyah, Pondok Pesantren Al-Syariah, Simpang Juluti, Batin 24, Kabupaten Batanghari, Jambi. Pada hari ini tanggal 18 April 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka ujian praktek di Sekolah Masalah Falahiyah Batanghari Jambi pada mata pelajaran Tarikh kelas 1 MTS dengan materi permulaan wahyu turun. Sebelum kita masuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Semangat. Lagi sudah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita absen dulu. Fairuz Fahrudin, Fabian Nur Rahmah, Fawaz Azmil Aiman, Hanif Raihan, Muhammad Akbar, Zakiyatun Nisa, Nikita Wilda, Rehan Firdaus. Tampaknya teman-teman kita ada yang sedang sakit. Mari kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Kita adalah tentang menjelaskan permulaan wahyu turun. Sebelum saya mulai pelajaran, ada yang sudah tahu kapan Nabi itu diangkat sebagai Rasul, pada umur berapa dan kapan? Ada yang sudah tahu? Belum tahu. Nabi itu diangkat yakni pada umur 40 tahun. Dan Allah mengangkat beliau sebagai utusannya kepada semesta alam sebagai pembawa berita gembira dan penyampaian peringatan bagi peringatan hanya untuk mementing mereka dari kegelapan kebodohan kepada keilmuan. Pengangkat itu diawali pada Februari 610. Tapi ini menurut almarhum Mahmud Basya Al-Falaki, yaitu adalah ahli falak dan astronom. Dan setelah selidiki, para ulama menyelidiki lebih dalam bahwasanya Nabi itu diangkat pada tahun 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah, yakni bertepatan pada Juli 610 Masehi. Di situ kalian sudah tahu bahwasanya ada tentang awal pengangkatan pada tahun Februari 610 Masehi. Sudah tahu belum? Belum. Kalau belum tahu boleh dicatat supaya ini adalah ilmu. Catat. Dan nama orangnya adalah almarhum Mahmud Basya Al-Falaki. Sebelum untuk pertama kan, maka didasari dengan ru'yu itu adalah mimpi tapi nyata. Ada yang sudah pernah merasakan ru'yu? Apa? Mimpi secara nyata, oke? Tapi di sini bahasanya tahu itu mimpi. Tapi ia tidak tahu, berarti nyata lah. Itu bagai sinar subuh, seperti sinar subuh. Demikian
diajarkan oleh Allah pada Allah Allah mengajari itu dengan bertahap dalam urusan hingga sampai pada tahap kesempurnaan. Sebagaimana kita, kalau kita sedang belajar, kalau kita belum tahu tentang ilmu ini, pasti kita akan belajar terus sampai kita mengetahui apa yang kita ingin ketahui. Bersemedi di Gua Hiro, dan di sana beberapa sampai 10 atau bisa sampai lebih, sampai 1 bulan, dan sedang ibadah tersebut, sedang ibadah didatangi sosok seperti orang, tapi dia hanya kamar. Nabi Jibril. Malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi, "Berbahagialah engkau wahai Muhammad, aku adalah malaikat Jibril dan engkau adalah Rasulullah yang diutus untuk makhluk ini." Di situ malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk Iqra, bacalah. Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Nabi adalah ummi, tidak pernah sebelumnya dia belajar membaca. Nah, jadi kalian itu mungkin lebih hebat dari Nabi, tapi dalam dasar membaca. Tapi kalau tentang ilmu mungkin lebih hebat Rasul. Masih ada yang bisa belum membaca? Oh, dong. Di sini ketika Nabi menjawab ma'ana biqari, di situ malaikat Jibril mendekap beliau dengan selimut tidur beliau. Mendekap itu adalah seperti membungkus kepalanya. Hingga malaikat Jibril menjawabnya lagi, berkata lagi, "Iqra, bacalah." "Ma'ana biqari," kata Nabi Muhammad. "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril pun mendekapnya lagi. Terus malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab lagi, "Ma'ana biqari," sampai 3 kali. Dan di situ malaikat Jibril sabdakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka Rasulullah dengan membuat ayat-ayat tersebut kembali sedang ayah beliau. Dan di situ Nabi disuruh membaca surah Iqra. Ada yang sudah hafal ayat surah Iqra? Ada yang hafal? 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 Kalau hafal boleh dibacakan. Yalah. Tadi Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi pada umur 40 tahun dan diutus sebagai untuk semesta alam sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Nah, di sini akan saya memberikan pertanyaan. Sebelum Nabi diberikan wahyu pertama kalinya, Nabi didasari dengan kita sudah tahu bahwasanya wahyu itu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jika kita nanti kalau liburan kita sudah memegang handphone atau apa gitu, kita akan melihat bahwasanya kalau ada orang yang mengaku-ngaku menerima wahyu, mendapatkan apalah namanya itu, pokoknya kita jangan percaya bahwasanya wahyu itu diturunkan kepada nabi kita. Itu yang terakhir kalinya Allah menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada makhluknya. Jadi zaman sekarang kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi ke-26, nabi ke-27, itu enggak ada. Bahwasanya nabi yang terakhir itu adalah nabi 25. Tadi sudah dijelaskan di pelajaran tauhid bahwasanya nabi itu ada 25.
dan terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengaku aku sebagai Nabi yang ke-26, itu tidak ada. Itu adalah kebohongan yang sangat keji. Oke, mungkin cukup sampai di sini pelajaran yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Wal asri. Panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.